Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Usak Sehir episode keempat. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Alia kaget mendengar perkataan Cihan dan berkata, "Bukankah kamu yang memberitahu tidak akan menikahi aku? Aku tidak akan pernah menikah denganmu. Biarkan aku di penjara seumur hidupku." Alia marah dan mengusir Cihan. Malam harinya, Alia didatangi Demir yang berpura-pura minta maaf kepada Alia. Demir bilang, Cihan tidak akan menarik pengaduannya. Jika Alia membutuhkan sesuatu, beritahu penjaga penjara. Demir akan membantu Alia. Benar saja, pagi harinya Alia dibawa keluar pergi ke pengadilan untuk diadili karena Cihan tidak menarik laporannya. Alia memandang Cihan yang begitu tega membiarkannya masuk penjara. Alia bertemu Demir yang menunggunya di pengadilan. Demir mengejek Alia yang berharap sia-sia menganggap Cihan akan menarik pengaduannya. Cihan menemui Alia dan mengatakan kalau Alia akan kehilangan hak asuh Denis. Cihan minta agar Alia tidak memakai jasa pengacara Bahadir karena Bahadir bekerja untuk Demir. Alia minta agar Cihan pergi ke jaksa dan menarik pengaduannya. Alia berjanji tidak akan bekerja sama dengan Demir dan Bahadir lagi. Cihan ngotot agar Alia mau menikah dengannya. Cihan berjanji akan mengeluarkan Alia bila mau menikah dengannya. Alia kesal mendengar omongan Cihan dan berteriak memanggil penjaga penjara agar membawa Cihan keluar. Alia mengusir Cihan. Alia dibawa ke ruang sidang didampingi pengacara Bahadir. Tiba-tiba Denis yang datang bersama Sadakat memanggil Alia. Betapa kagetnya Alia melihat Denis ada di pengadilan. Alia menangis sedih melihat Denis yang berlari kepadanya. Cihan menyuruh Sahin untuk membawa Denis pulang. Sadakat mengejek Alia kalau Alia malu bertemu Denis dalam keadaan seperti itu. Jika kamu tidak mau menjadi beban anakmu, lakukan apa yang Cihan katakan. Tiba-tiba Cihan datang dan berbicara kepada Sadakat agar Sadakat pergi dari situ. Alia menangis terseduh-seduh. Akhirnya hasil sidang menyatakan kalau Alia bisa bebas dengan jaminan dan dilarang keluar kota. Cihan mengajak Alia untuk pergi bersamanya, tapi Alia menolak. Cihan memaksa Alia dengan menarik tangan Alia dan membawanya pergi. Alia berteriak untuk melampiaskan kekesalannya, kemudian menangis terseduh-seduh. Alia berkata, "Mengapa Denis dibawa ke pengadilan? Denis masih kecil. Mengapa kamu tega melakukan hal ini kepada anak kecil?" Cihan minta maaf kepada Alia, dan sekali lagi Cihan mengajak Alia untuk menikah. Tiba-tiba ada telepon dari Nare. Nare minta agar Alia mau menemuinya di rumah sakit. Ada hal penting yang mau dibicarakan. Alia mengancam Cihan untuk tidak ikut campur masalah Nare. Biarkan Nare yang memutuskan apa yang dilakukan dan mau pergi kemana. Setiba di rumah sakit, Cihan menyapa Mine, kekasihnya. Mine menyapa Alia, tapi Alia hanya diam saja. Cihan menjelaskan kalau ia dan Alia akan menjemput Nare. Mine bertanya kepada Cihan, apa yang terjadi? Cihan menjawab, nanti saja bicaranya. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Mine kecewa dan marah karena Cihan tidak mau memberitahu tentang Alia dan Cihan hanya mau bercinta saja dengannya. Cihan menjelaskan kalau Alia akan menjadi istrinya. Alangkah kagetnya Mine mendengar perkataan Cihan. Cihan berjanji akan datang malam hari ke rumah Mine. Nare menegur Cihan karena mengadukan Alia ke polisi. Cihan tidak menghormati istri Boran, kakaknya. Nare akan mengajak Alia untuk tinggal di rumahnya. Alia berkata ia tidak mau tinggal di mansion, tapi Cihan memaksa Alia karena Cihan sudah berjanji kepada Denis akan membawa Alia pulang ke mansion. Alia minta agar Cihan membawa Denis kepadanya. Nare meyakinkan Cihan kalau sekarang Alia tidak bisa keluar kota karena hukum. Bawalah Denis dan biarkan Alia tinggal sementara bersama Nare.
Cihan tidak tahu kalau diam-diam Mine melihat Cihan bersama Alia dan Nare sambil menangis sedih dari balik jendela rumah sakit. Alia mendekap Dennis dengan erat. Dennis berterima kasih kepada Cihan karena telah membawa Alia kepadanya. Alia cepat-cepat menggendong Dennis dan membawanya ke rumah Nare. Alia menatap Sadakat dengan benci. Demikian juga Sadakat menatap Alia dengan benci. Alia menerima SMS dari Demir yang memberi selamat atas kebebasannya. Nare mengatakan kalau ia pulang ke mansion, Sadakat melarang Sahin datang ke mansion lagi. Nare merasa kasihan kepada Sahin, jadi Nare terpaksa kembali ke rumah suaminya, Oskan. Alia bertanya, bagaimana bisa Nare tinggal bersama di rumah dengan laki-laki yang tidak dicintainya? Sementara itu, Cihan mendatangi rumah Mine dan minta maaf karena ia tidak menghendaki hal ini terjadi. Cihan minta masuk ke rumah Mine karena ada sesuatu yang akan dibicarakan, tapi Mine tidak mau membukakan pintu untuk Cihan. Mine marah dan cemburu. Mine bertanya, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Tidak adakah cinta sedikit pun kepadaku? Padahal aku rela mati untukmu. Katakan kau tidak akan menikah dengan Alia, aku akan membukakan pintu untukmu. Tapi Cihan hanya diam membisu dan memandang Mine sambil berkata, maafkan aku. Akhirnya Mine mengusir Cihan dari rumahnya. Kadir memberitahu Alia kalau Cihan sudah menjemputnya. Cihan membawa Alia ke sebuah restoran, tapi Alia mengomel kalau ia tidak akan makan. Alia datang karena demi Dennis. Alia ingin segera pergi dari restoran ini. Apapun yang akan Cihan katakan, Alia siap mendengarkan. Tapi jangan pernah katakan, ayo kita menikah. Dari mana asal-usulnya sampai kamu tiba-tiba memutuskan kita harus menikah? Aku adalah istri Boran, kakakmu. Cihan menjawab, aku juga tidak mau kita menikah. Boran sudah mati. Suatu kehormatan bagiku kalau aku bisa jadi suamimu, melindungi kamu dan Dennis di sini. Tidak ada seorang pun yang akan tahu. Kita akan pura-pura menjadi pasangan suami istri. Alangkah kagetnya Alia mendengar pernyataan Cihan. Alia mengeluh kalau ia kembali ke mansion, ia serasa masuk ke dalam neraka lagi. Dennis akan menjadi anggota mafia dan ia berpura-pura menjadi istri Cihan. Alia mengeluarkan air mata karena kesal dan marah. Lalu ia segera pergi meninggalkan Cihan. Setiba di rumah, Nare menanyakan apa yang terjadi kepada Alia karena Alia terlihat lesu dan sedih wajahnya. Alia berkata kalau ia tidak akan memaafkan Cihan. Cihan terlalu kejam. Alia tidak akan menikahi Cihan. Ketika Cihan membawa Dennis ke pangkuan Alia, Alia mengira Cihan merasa kasihan kepadanya. Cihan mengancam kalau Alia tidak mau menikah dengannya, Alia akan dimasukkan ke penjara lagi. Nare menyuruh Alia untuk beristirahat. Alia dan Nare tidak tahu kalau diam-diam suami Nare, Oskan, mendengarkan pembicaraan mereka dari balik pintu. Oskan segera menelepon pengacara Bahadir, memberitahu kalau Cihan menarik pengaduannya kepada polisi. Sebagai ganti, Alia harus menikah dengannya. Tak lama, Alia menerima telepon dari Demir. Demir menawarkan bantuan agar Alia bebas, bisa berkumpul dengan Dennis tanpa harus menikah dengan Cihan. Alia setuju bertemu dengan Demir. Pagi harinya, Alia mendapat SMS dari Demir kalau Bahadir datang menjemput Alia. Alia pamit kepada Nare kalau ia akan berbicara dengan pengacara Bahadir mengenai kasusnya. Alia tidak tahu kalau Kadir memberitahu Cihan kalau Alia pergi bersama Bahadir. Alia memberitahu Bahadir kalau mobil mereka dibuntuti. Bahadir bilang tidak masalah karena Demir sedang menunggu Alia di kantor Bahadir. Setibanya di kantor Bahadir, Demir minta bicara berdua dengan Alia. Demir menenangkan Alia supaya tidak usah takut lagi kepada Demir. Demir tidak akan menyakiti Alia lagi. Demir minta agar Alia menikah dengan Cihan. Alia kaget luar biasa mendengar permintaan Demir. Alia marah lalu pergi meninggalkan Demir.
Dengan cepat, Demir mengancam, jika Alia menikah dengan Jihan, Demir tidak akan lagi menyentuh Dennis. Demir menjamin kalau Alia akan bebas dan bersatu dengan Dennis. Demir ingin Alia menjadi mata-mata buat Demir. Demir berkata kalau Albora harus membayar apa yang telah mereka lakukan. Alia tidak mau melakukan permintaan Demir. Alia hanya ingin pergi dari kota ini bersama Dennis. Demir meyakinkan Alia kalau Alia pada akhirnya akan pergi bersama Dennis dari kota ini. Demir mengajak Alia untuk menghabisi keluarga Albora. Alia mempunyai potensi untuk menguasai Jihan. Alia disuruh memikirkan kata-kata Demir kalau tidak mau menua di penjara dan nyawa Dennis selalu dalam bahaya. Alia hanya diam membisu mendengar ancaman Demir. Alia minta diantarkan pulang oleh Bahadir. Tiba-tiba mobil Bahadir dihalangi oleh mobil Jihan. Jihan langsung memukul Bahadir. Jihan bertanya, sejak kapan Alia menjalin kontak dengan Demir? Demir memberitahu apa kepadamu Alia? Tapi Alia diam membisu, hanya memandang wajah Jihan. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial yang baru dan seru ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. See you, bye-bye.